Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, kembali kita boleh bertemu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Kita mau naikkan syukur kita, pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kasih setiamu Tuhan, buat anugerahmu, buat penyertaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Bapa, semua bukan oleh karena kekuatan dan gagah kami Tuhan, tapi semua hanya oleh karena kuasa dan kasih anugerahmu dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau bersyukur sore hari ini Tuhan. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami hanya kepada Engkau Bapa. Karena kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau datang dengan penuh syukur di hadapan Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah berkorban dan mati buat setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kita. Sebab kasih-Nya teramat mulia dalam kehidupan kita. Sebab kasih-Nya adalah kasih yang tidak bersyarat dalam kehidupan kita. Pengorbanan-Mu Tuhan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam rumah-Mu sore hari ini Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan
Amin. Sekali lagi yang oleh Tuhan kita yang baik. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Akan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir, pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama semuanya. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Katakan di kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh suatu sukacita. Kita mau siapkan hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar lagu ini. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diri.
anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Salib
kami diselamatkan, dibebaskan dari dosa dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik buat kami. Sore ini kami datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, dengan hati yang rendah, dengan hati yang lembut, dengan hati yang haus. Kami boleh menerima kebenaran firman, sehingga firman Tuhan boleh mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali bersyukur ya. Shalom. Tuhan. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang Allah peduli. Sekali lagi, Allah peduli. Seringkali dalam kehidupan ini, ketika kita mengalami sesuatu, ya khususnya mungkin tantangan, masalah, kesulitan dalam hidup kita, sudah sekian lama kita berdoa, sekian lama kita menanti pertolongan Tuhan, namun tidak kunjung tiba pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mulai terlintas dalam pikiran kita, apakah Allah memperdulikan saya? Apakah Allah memperhatikan saya? Apakah Allah mengasihi saya? Kalau Allah peduli, kalau Allah mengasihi saya, kalau Allah memperhatikan saya, mengapa keadaan hidup saya seperti ini? Ya, seringkali umat-umat Tuhan, ya ketika menghadapi sesuatu, khususnya tantangan masalah, timbul pertanyaan dalam hati seperti itu. Dan itu juga pernah dialami oleh para murid Tuhan. Mari kita lihat saudara ya, dalam satu kisah yang ditulis di kitab Markus pada pasal yang keempat, di ayat yang ke-35 mulai sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, di ayat yang ke-35 mulai. Saya akan bacakan. Perikopnya berjudul Angin Ribut Diredakan. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada para muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Tuhan Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Tuhan Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kalau kita lihat sebenarnya di Tuhan yang memberi perintah pada para murid untuk bertolak, menggunakan perahu tentunya, bertolak ke seberang danau, melewati danau itu menggunakan perahu. Atas perintah Tuhan, bahkan Tuhan bersama mereka, Tuhan beserta mereka. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ternyata sekalipun Tuhan memberi perintah, namun Tuhan mengizinkan. Ya, sekali lagi Tuhan mengizinkan perahu yang dinaiki oleh para murid itu dengan tiba-tiba dihantam, ya, oleh angin taufan yang dahsyat, oleh ombak yang besar, sehingga airnya masuk ke dalam perahu. Perahu mulai penuh dengan air. Dan tentu ya, kalau perahu sudah penuh dengan air, lama-lama akan tenggelam. Ya. 38. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, perhatikan kalimat berikut, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, Bapak Ibu, penekanan saya di ayat yang ke-38, kalimat yang terakhir dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seringkali juga ini yang terlintas ya dalam pikiran, mungkin tidak terucap di kata-kata ya. Kalau para murid waktu itu terucap di kata-kata ya, karena situasi yang demikian mereka panik. Padahal mereka ini sebagian besar para nelayan yang tentunya sudah terbiasa menghadapi situasi seperti itu karena pekerjaan mereka sebagai nelayan. Namun waktu itu rupanya diizinkan Tuhan ya, angin tofan yang begitu dahsyat ya, ombak yang begitu besar, perahu sudah hampir penuh dengan air. Di tengah kepanikan mereka mengucapkan kata-kata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini juga ya yang mungkin bisa muncul dalam pikiran umat Tuhan ketika mengalami sesuatu dalam kehidupan ini. Apakah engkau tidak peduli? Apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Mengapa keadaan hidup saya seperti ini? Ya, pemazmur juga pernah mengalami situasi yang seperti itu. Dicatat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-31 di ayat yang ke-22. Mazmur pasal yang ke-31 di ayat yang ke-22. Kalau menggunakan Alkitab buku itu di ayat yang ke-23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, nuru besar ya, dari hadapan mata Tuhan. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Pemazmur ternyata juga pernah punya pengalaman saat dalam situasi yang sulit ya, situasi yang sukar, ada tantangan dalam kehidupannya, membuat dia khawatir, cemas, takut, bahkan bingung ya. Dan di tengah situasi seperti itu dia berkata, aku menyangka bahwa aku telah terbuang dari hadapan mata Tuhan. Dengan kata lain, pemazmur menyangka bahwa Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan dirinya. Nah ini ternyata saudara ya, peristiwa seperti ini, hal seperti ini bisa saja terjadi. Ada yang mungkin sempat terucap di mulut, namun ada yang tidak terucap di mulut tapi ada di hati, ada di pikiran. Tuhan, apakah engkau tidak lagi mempedulikan saya? Ya, pemazmur berkata, tetapi sesungguhnya. Nah ini ya, ini yang sesungguhnya, ini berarti yang sebenarnya. Jadi yang kalimat sebelumnya itu salah sangka, salah duga. Tetapi yang sesungguhnya pemazmur berkata, engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dengan kata lain, Tuhan mempedulikan umatnya. Amin. Tuhan mempedulikan umatnya. Ya, oke. Karena itu pada malam ini kita akan belajar bersama-sama. Ada satu kisah yang sungguh menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan itu mempedulikan umatnya. Begitu luar biasa. Kita akan lihat kisah ini ya. Kisah yang tertulis di dalam Injil Lukas. Kita akan lihat dan belajar bersama. Lukas pasal yang ke-13 di ayat yang ke-10 mulai sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas 13 ayat yang ke-10 mulai. Perikop berjudul menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat.
pada suatu kali Tuhan Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan. Jadi waktu Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat, sedang beribadah, ada seorang perempuan yang ada di rumah ibadat. Berarti perempuan ini juga sedang beribadah, yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat tentunya ya, diserang oleh roh jahat, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Perhatikan kalimat berikut. Ketika Tuhan Yesus melihat perempuan itu, sekali lagi melihat perempuan itu, memperhatikan perempuan itu, ia memanggil perempuan itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus menjawab kepala rumah ibadat yang gusar itu, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Oke, kita akan belajar sama-sama, ya. Dari perempuan ini ada beberapa hal yang indah, yang menarik, yang kita bisa belajar bersama, ya. Yang pertama, kalau kita cermati, perempuan ini adalah seorang perempuan yang beribadah kepada Allah. Waktu Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat waktu itu, perempuan itu ada, ya. Sebenarnya kalau melihat kondisinya, ya, perempuan atau wanita ini punya alasan untuk tidak beribadah. Karena apa? Sakit. Sakitnya bukan sakit biasa loh, sakitnya sakit yang berat, dan sakitnya sakit yang berkepanjangan. Bukan cuma 1 hari, bukan cuma 3 hari, bukan cuma 1 minggu, bukan cuma 1 bulan, tapi 18 tahun. Bisa jadi dia berkata, sudah, aku tidak beribadah lagi, ya, karena nanti kalau aku beribadah, apa kata orang? Dia menanggung sakitnya, dia menanggung mungkin rasa malu, dicemooh orang, ya, mungkin dikata-katai orang, situasinya, keadaan tubuhnya yang seperti itu. Bisa saja dia akhirnya memutuskan untuk, aku tidak mau beribadah lagi, ya. Tapi luar biasa, ternyata perempuan ini, meskipun kondisi fisiknya seperti itu, tidak menghalangi dia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, meskipun 18 tahun dia sakit, tapi dia tetap datang beribadah kepada Allah. Ya, dan saat kali perikop ini ditulis, saat perempuan ini datang beribadah, saat itulah Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak di rumah ibadat tersebut. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa perempuan ini adalah seorang perempuan yang beribadah kepada Allah. Kesakitannya, ya, kesulitan hidupnya, tantangan masalahnya tidak menghalangi dia untuk dia datang beribadah kepada Allah. Nah, karena itu Bapak Saudara, ini menjadi satu teladan buat kita. Ya, kadang-kadang ada umat Tuhan karena sesuatu yang dihadapi memutuskan, sudah, aku tidak pergi ibadah, aku tidak lagi datang ke gereja, ya, nanti aja lain kali, ya. Nah, ini perempuan ini situasi kondisinya sulit, sakit cukup lama, tapi dia tetap beribadah kepada Tuhan.
1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Itu bagian kalimat terakhir ya, 1 Timotius 4 ayat 7. Dikatakan latihlah dirimu beribadah. Rupanya kalau ayat ini berkata latihlah dirimu beribadah, untuk kita jadi umat Tuhan yang suka beribadah, itu perlu dilatih, perlu dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan menurut keinginan daging, wah rasanya mungkin ya itu nanti ya ada alasan ini, alasan itu, lain kali saja dan sebagainya. Latihlah dirimu beribadah. Ya, jadi ini hal yang pertama. Perempuan ini adalah seorang perempuan yang beribadah kepada Allah. Yang kedua, perempuan ini memang mengalami sakit ya. Sakitnya itu dikatakan membuat dia bungkuk, dan itu akibat pekerjaan roh jahat. Sasaran iblis dalam kehidupan umat Tuhan sebenarnya itu adalah menyerang roh dan jiwa umat Tuhan. Sekali lagi, sasaran utama iblis dalam menyerang umat Tuhan itu sebenarnya utamanya menyerang roh dan jiwa umat Tuhan. Karena apa? Kalau roh dan jiwa umat Tuhan itu sudah kena serangan iblis, maka umat Tuhan itu akan meninggalkan Tuhan. Umat Tuhan itu akan murtad. Rohnya sudah kena serang iblis, jiwanya sudah kena serang iblis, dia akan murtad. Dia tidak akan percaya lagi. Dia mungkin merasa sudah, ya, aku tidak ada gunanya aku percaya Tuhan, tidak ada gunanya aku jadi anak Tuhan, tidak ada gunanya aku melayani Tuhan, sudah aku tinggalkan Tuhan. Dan itu terjadi. Berapa banyak ada anak-anak Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan, ya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang tadinya setia, yang tadinya aktif melayani, sekarang meninggalkan Tuhan. Mengapa iblis berhasil menyerang roh jiwa dari umat Tuhan sehingga akhirnya mereka meninggalkan Tuhan? Nah, iblis pun saya percaya ingin menyerang roh jiwa dari perempuan ini. Perempuan ini dalam kondisi sakit itu ya, iblis menyerang roh jiwanya supaya apa? Meninggalkan Tuhan. Tidak lagi percaya, tidak lagi beribadah. Tapi Alkitab mencatat perempuan ini tetap beribadah. Berarti iblis tidak berhasil menyerang roh dan jiwa dari perempuan ini. Tidak berhasil. Tidak bisa menyerang dan mengalahkan. Tidak bisa. Buktinya perempuan ini tidak meninggalkan Tuhan. Perempuan ini tetap percaya, perempuan ini tetap beribadah. Fisiknya memang sakit, tapi roh jiwanya tidak dikalahkan oleh serangan iblis. Ya, nah memang saudara, iblis itu ingin menjatuhkan umat Tuhan karena dia merasa ini musuhku ini, ya, aku harus bisa menyerang, mengalahkan dan merebut dia menjadi temanku, menjadi kawanku. Jika satu kali kalau iblis dibuang ke neraka, saudara, dia berharap bukan cuma dia sendiri, ya, tapi umat-umat Tuhan juga ikut dibawa. Meninggalkan Tuhan akhirnya dibawa sama-sama masuk ke neraka. Iblis memang ingin terus menyerang, ya, umat Tuhan, menjatuhkan umat Tuhan, roh jiwanya ingin diserang dan dijatuhkan. Ingat kisah Ayub, ya, Ayub kan juga demikian. Iblis ingin menyerang Ayub, tapi Tuhan bilang engkau hanya bisa menyerang fisiknya saja, ya, tubuhnya saja, tapi roh jiwanya ada dalam perlindungan Tuhan, tidak bisa diserang. Ya, nah, jadi perempuan ini meskipun dia sakit akibat serangan pekerjaan roh jahat, namun roh jiwanya tetap merdeka, tidak dikalahkan oleh serangan dari iblis, sehingga dia boleh tetap percaya, boleh tetap beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita lihat dulu. Ketika perempuan ini sedang beribadah, tadi yang saya baca dengan pelan-pelan, dikatakan Tuhan melihat perempuan itu. Dalam perikop ini, perempuan ini disembuhkan bukan atas permintaan dari perempuan ini. Memang kalau di cerita yang lain, kalau saudara baca, orang-orang datang minta didoakan, minta ditumpangi tangan, minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi khusus dalam cerita perikop ini, kalau saudara baca, perempuan ini tidak minta.
Betul ya, tadi kan kita baca sama-sama. Tidak ada perkataan perempuan ini datang kepada Tuhan, bersujud, tersungkur, lalu berkata, Tuhan, tolong sembuhkan aku. 18 tahun sudah aku sakit, kasihani aku Tuhan. Tidak ada. Statement pernyataan seperti itu dari perempuan ini tidak ada. Tetapi Tuhan memperhatikan perempuan ini, melihat, memperhatikan perempuan ini, lalu memanggil perempuan ini, menyembuhkan perempuan ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada umatnya. Saya kira mungkin perempuan ini sudah tidak lagi terlalu peduli dengan keadaan dirinya yang sakit, karena mungkin dia merasa sudah 18 tahun. Dia mungkin sudah terbiasa dengan kondisi sakit yang membuat dia bungkuk, itu sudah terbiasa dia. Ya, jadi dia mungkin sudah tidak lagi mengingat ya kalau dia mau disembuhkan, rindu disembuhkan, ingin didoakan, mungkin sudah tidak lagi. Tapi Tuhan yang tahu kebutuhan dari perempuan ini, yang melihat, memperhatikan, memanggil perempuan itu dan menyembuhkan perempuan itu. Ini sebuah pertanda bahwa Tuhan peduli dengan umatnya. Mazmur 33 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Alkitab mencatat mata Tuhan tertuju kepada umatnya yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti ketakutan, tapi menghormati Tuhan. Kepada umat Tuhan yang berharap, senantiasa berharap kepada Tuhan. Kepada umat Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kepada mereka lah mata Tuhan tertuju. Ya, karena itu Bapak Saudara, mari saat kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang dengan penuh kesungguhan. Ya, karena Tuhan itu melihat setiap umatnya yang datang dengan sungguh-sungguh. Di kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28, Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Sekali lagi, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ya, jadi kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, bicara tentang surga yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan mari kita beribadah. Ya, jadi satu himbauan, satu hal yang Tuhan rindukan supaya kita umat Tuhan beribadah. Dan kalau beribadah dikatakan beribadah dengan hormat, dengan takut, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadah yang seperti itu akan menarik perhatian Tuhan. Ya, sehingga hal yang tidak kita sangka, hal yang kita tidak duga, ya seperti perempuan tiba-tiba dinyatakan, disembuhkan oleh Tuhan. Ya, sesuai dengan kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat 20 dikatakan Allah sanggup melakukan lebih daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa untuk sesuatu, tapi Allah sanggup memberikan, Allah sanggup melakukan lebih dari yang kita pikir, lebih dari yang kita doakan. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Dia Allah yang peduli kepada umat-umatnya. Yang terakhir, perempuan ini adalah perempuan yang memuliakan Allah. Sebelum disembuhkan, sebenarnya hidup perempuan ini sudah memuliakan Tuhan. Ya, bisa saja memang ya, manusia kadang kalau melihat sesuatu bisa memandang dari dua sisi. Contoh, kalau Bapak Ibu memperhatikan pada waktu Musa mengutus 12 mengintai tanah Kanaan, ya, di antara pengintai itu ada Yosua, ada Kaleb,
Ya. Nah, waktu mereka 12 orang ini mewakili 12 suku mengintai tanah Kanaan, mereka melihat keadaan tanah Kanaan, sama-sama mengintai, sama-sama melihat keadaan tanah Kanaan. Namun sudut pandang mereka berbeda. Dibuktikan apa? Waktu mereka kembali ke Musa dan ke orang Israel, mereka mengucapkan kata-kata laporan, mereka menceritakan beda. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya, sudah sering kita belajar bersama. 10 kata-katanya negatif. Mengapa? Karena memandangnya dari sudut negatif. Sementara hanya dua orang yang kata-katanya positif, karena memandangnya dari sudut yang positif. Dari sudut manakah kita memandang? Ya, ketika kita melihat sesuatu, bisa saja loh kita melihat memandangnya dari sudut yang negatif, sehingga akhirnya pikiran kita, kata-kata kita jadi negatif. Tapi kalau melihat memandangnya dari sudut positif, pikiran kita, kata-kata kita jadi positif. Pilihan ada pada kita. Mau jadi seperti yang 10 orang itu negatif, akhirnya apa yang terjadi? Tidak mengalami janji Tuhan, tidak masuk Kanaan, mati di padang gurun. Tapi 2 orang yang bisa memandang dari sudut pandang yang positif, pikirannya positif, kata-katanya positif, mereka lah yang bisa masuk tanah Kanaan, mengalami janji Tuhan. Nah, jadi kalau Bapak Saudara dan saya sedang melihat, memandang, mengalami sesuatu, ayo kita belajar sekarang ya, memandangnya dari sudut yang positif, jangan dari sudut yang negatif ya. Nah, perempuan ini bisa saja ya, kalau orang memandang dari sudut negatif, orang akan berkata begini, wah, kamu itu memang perempuan yang kena kutuk ya, 18 tahun sudah keadaanmu seperti itu, percuma kamu beribadah, kamu rupanya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan sehingga keadaanmu seperti ini. Bisa saja ya, orang memandangnya dari sudut yang negatif lalu berkata seperti itu. Tapi kalau orang lain ada yang memandang dari sudut positif, orang itu bisa berkata begini, wah, ibu atau perempuan ini ya dipuji, kamu luar biasa, kamu menjadi teladan ya, memberi semangat kepada kami, karena keadaanmu yang seperti itu tidak menghalangi untuk kamu beribadah. Kalau kamu yang kondisinya begitu saja mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Allah, lah apalagi kami yang sehat. Kalau kami yang sehat tidak bisa setia beribadah seperti kamu, wah, kami patut malu. Nah, ini kalau memandangnya dari sudut yang positif. Jadi sebenarnya sebelum disembuhkan, hidup perempuan ini sudah menjadi teladan, sudah memuliakan Allah. Kalau orang memandang dari sudut positif, melihat keadaan perempuan ini yang bisa tetap setia, ya, maka hidup perempuan ini sudah menjadi teladan dan memuliakan Tuhan. Nah, terlebih lagi ketika perempuan ini disembuhkan, tentu saudara ya, nah, kita mencatat ketika perempuan ini sudah disembuhkan, dia bisa berdiri tegak. Nah, kita mencatat dia langsung memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menunjukkan kepeduliannya kepada kita, apa yang kita lakukan berikutnya? Biarlah kita meniru, meneladani seperti perempuan ini. Begitu dia ditolong Tuhan, hal yang langsung dilakukannya adalah memuliakan Allah. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mengalami pertolongan Tuhan, sudah mengalami kepedulian Tuhan dalam hidup kita, baik itu di masa lampau, yang mungkin hari-hari ini mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, mengalami kepedulian Tuhan dalam hidup kita, ayo kita belajar untuk memuliakan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, ya, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu tanda bahwa kita memuliakan Tuhan. Ya, jadi kalau ngomong, jangan ngomong yang jelek, jangan berkata-kata yang jelek. Ceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan pertolongan Tuhan, ya, menjadi satu kesaksian yang indah buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi Bapak Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar dari perempuan ini, ya, bahwa ternyata Tuhan itu peduli dengan umatnya. Saat perempuan ini sudah tidak lagi menyadari bahwa dia ini butuh kesembuhan, karena mungkin sudah terbiasa dengan kondisi itu, tapi justru saat dia datang beribadah dengan sungguh-sungguh, saat itulah Tuhan menyatakan kepeduliannya, Tuhan menyatakan pertolongannya.
Dia Allah yang peduli. Mari kita pun sebagai umat Tuhan, kita mau jadi umat Tuhan yang tetap setia beribadah. Ibadah kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kitab Wahyu mencatat, ya, Wahyu pasal yang ke-11. Ini sebagai ayat yang terakhir. Setelah ini silakan pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita bersiap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Wahyu pasal 11 di ayat yang pertama. Wahyu pasal 11 di ayat yang pertama. Perikopnya berjudul Dua Saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi ternyata ketika umat Tuhan itu beribadah oleh Tuhan itu dilihat, diperhatikan, diukur. Jadi yang disuruh diukur itu bukan cuma bait sucinya, bukan cuma mezbahnya, tapi juga orang yang sedang beribadah di dalamnya. Ya, kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh, jadi lelah dalam persekutuan dengan Tuhan itu dikatakan tidak pernah sia-sia. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh seperti perempuan ini. Percayalah Tuhan peduli kita, ya, Tuhan memperhatikan kita saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan tahu kebutuhan kita. Bahkan Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Nah, kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan menyatakan sesuatu yang indah dalam hidup kita sebagai tanda kepeduliannya kepada kita. Amin. Silakan Pak Mimbar, pelayan perjamuan kudus. Kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita akan katakan, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam hidup ini. Namun satu perkara yang selalu ku simpan dan ku pegang dalam hati, bahwa Allah itu Allah yang peduli. Yeah.
kepada setiap kami umat-umat-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri. Meskipun kadang situasi hidup kami sulit, Engkau izinkan sesuatu yang mungkin sulit terjadi. Namun semua masalah, pencobaan, kesulitan itu tidak melampaui kekuatan kami. Karena itulah janji-Mu kami pegang, kami percaya janji-Mu. Jika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi, tidak akan melampaui kekuatan kami. Engkau berjanji untuk menopang kami. Engkau berjanji untuk memberikan kekuatan yang baru pada kami. Engkau berjanji memberikan kemenangan kepada setiap kami umat-umat-Mu, Tuhan. Karena kami mau belajar untuk semakin percaya, semakin berserah, semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, semakin menantikan pertolongan Tuhan. Karena kami yakin pertolongan Tuhan pasti dinyatakan tepat pada waktunya. Seperti yang Tuhan sudah nyatakan kepada para murid saat perahu mereka dihantam angin badai. Seperti yang Tuhan sudah nyatakan kepada perempuan yang sakit, menderita bungkuk selama 18 tahun. Kami percaya Tuhan juga pasti nyatakan dalam hidup setiap kami. Karena biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang tetap setia, setia beribadah seperti teladan yang diberikan oleh perempuan ini. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sementara kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan kami, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni akan segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami ucapkan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memohon pengampunan dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami, menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga kami dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Kami rindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam ini. Iman kami semakin diteguhkan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan. Tolong Pak Mul. Oke. Lewat satu pujian kita akan katakan, Engkaulah Tuhan sumber jawaban bagi hidupku. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Semuanya milikmu, ku persembahkan
hadir. Jadi saudara bisa siapkan mau dibuka, postingnya bisa saudara baca. Ada ayat firman Tuhan. Kiranya ayat firman Tuhan ini boleh jadi rema buat kita sekalian. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu takkan goyah, sama kasih-Mu tersedia bagiku, sama yang Kau pujikan. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Bersamamu takkan goyah, tersedia bagiku, selamanya Kau sebagai kasih, sebagai selamanya Kau cinta, sebagai kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kasih Tuhan selalu tersedia buat kami, karena Engkau selalu mempedulikan setiap kami umat-Umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kebenaran, kekudusan Tuhan telah meliputi dan melayakkan setiap kami umat-umat Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati yang siap, segenap pikiran tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, mari Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu, tubuh yang dihancurkan karena untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan semua kepada Tuhan. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kekuatan yang baru, kasih-Mu, kuasa-Mu bekerja, mengalir, melimpah dalam kehidupan setiap kami umat-umat-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin yang ada sedang menghadapi masalah pergumulan, kami boleh tetap percaya, kami boleh tetap menantikan Tuhan, karena kami tahu Tuhan mempedulikan kami. Tuhan makin pasti akan menyatakan pertolongan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu dicurahkan atas setiap umat-Mu. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati juga masa depan kami. Diberi Tuhan sesuai dengan janji Tuhan, masa depan yang indah penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang lakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan Ibu Gunadi, anak Leon, maupun juga teman-teman yang lain yang sakit, kami berdoa Tuhan Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh biru Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus
Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus dengan kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekarang sampai berjumpa di waktu yang akan datang.